Kita bertemu lagi dalam mata kuliah manajemen pemasaran pada pertemuan ke-7 yang membahas mengenai positioning. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya pada pertemuan ke-6 terkait dengan segmentasi dan targeting, tahap selanjutnya perusahaan perlu melakukan positioning, yaitu tindakan untuk merancang penawaran dan citra perusahaan untuk menempati tempat khusus pada pikiran pasar sasaran, baik itu pasar konsumen, pasar bisnis maupun pasar pemerintah. Ya, jadi dalam hal ini karena bisa menempati posisi tertentu dalam pikiran konsumen, berarti ada dua hal yang memang harus diperhatikan. Ya, pertama adalah terkait dengan bagaimana posisi produk tersebut atau merek tersebut terkait dengan pesaing. Ya, karena supaya mengingat ya, supaya diingat gitu ya, berarti harus ada yang berbeda gitu ya, hal berikutnya ya. Jadi dalam hal ini strategi positioning itu sangat erat dengan persepsi konsumen terkait dengan manfaat suatu produk ataupun jasa gitu ya, baik itu secara nyata maupun dalam bentuk harapan. Jadi memang positioning itu bisa ada dalam pikiran konsumen, baik dia sudah pernah menggunakan produk ataupun layanan tertentu maupun masih dalam persepsi gitu ya, karena berdasarkan atau didasarkan beberapa hal yang sudah dilakukan oleh perusahaan ya. Jadi strategi positioning di sini itu menggambarkan keunggulan terhadap produk, merek ataupun bisnis yang lain ya, ataupun produk ataupun merek ataupun bisnis dari pesaing ya. Jadi di sini pasti akan dikaitkan dengan bagaimana kaitannya suatu merek ini dengan merek pesaing ya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan value proposition. Seperti yang sudah dibahas pada sebelumnya, value itu adalah sesuatu yang menjadi dasar mengapa seorang konsumen itu memilih suatu produk. Ya, jika value itu tersampaikan gitu ya, maksud dari perusahaan itu tersampaikan atau sama, diterima sama dengan konsumen, berarti positioning itu sudah tepat. Sebagai contoh misalnya, suatu produk, jika produk tersebut itu diposisikan sebagai produk shampoo bagi laki-laki, ya, ternyata produk itu tidak tersampaikan. Banyak sekali target pasar yang dalam hal ini adalah laki-laki tetap menggunakan produk yang tidak tersegmented ya, atau mungkin bisa jadi produk tersebut tidak diterima atau tidak ditangkap pesan tersebut oleh konsumen ya. Jadi di sini yang dilakukan oleh perusahaan adalah selain menentukan gitu ya, menentukan apa yang posisi seperti apa yang diharapkan dari suatu produk ataupun layanan, maka pada tahap selanjutnya nanti akan kita bahas berikutnya, itu adalah berbagai strategi yang akan mendukung positioning tersebut agar apa yang diharapkan dari perusahaan itu bisa diterima oleh konsumen. Demikian yang bisa disampaikan terkait dengan positioning. Sampai ketemu pada bahasan selanjutnya. Terima kasih.